Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Mega Rahayu. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Nah, dalam pembahasan kali ini saya mengangkat materi mengenai gender dalam ekonomi. Nah, dalam pemahaman saya yang bersumberkan dari buku ini serta dalam jurnal ini, izinkan saya untuk membahas sesuai dengan kemampuan pemahaman saya yang bersumber dari keduanya. Baik, di sini saya akan terlebih dahulu membahas mengenai apa sih sosiologi ekonomi. Nah, sosiologi ekonomi merupakan cabang sosiologi yang mempelajari bagaimana tindakan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi yang dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai budaya, dan jaringan hubungan sosial. Nah, dalam pendekatan ini, melihat pasar yang tertanam atau embeddedness dalam masyarakat atau keterlekatan di mana ekonomi dengan masyarakat sangat berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini konsep utamanya fokus pada bagaimana keterikatan sosial yang mempengaruhi tindakan ekonomi seperti jaringan sosial, budaya, dan institusi. Serta fokus kajiannya yaitu perilaku konsumen, modal sosial, dan bagaimana institusi sosial seperti keluarga atau agama mempengaruhi kegiatan ekonomi. Sedangkan sosiologi ekonomi menekankan bahwa manusia bertindak bukan hanya demi memaksimalkan utilitasnya saja, tetapi juga dipengaruhi dari konteks sosial dan aturan moral. Dapat disimpulkan bahwa sosiologi ekonomi ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang dimana keduanya saling keterlekatan, saling mempengaruhi, dan saling menimbulkan antara ekonomi yang stabil dan seimbang dilihat dari bagaimana masyarakatnya mengelola keekonomiannya sendiri itu dengan baik. Nah, selanjutnya, apa sih gender dalam ekonomi? Nah, gender dalam ekonomi yaitu memiliki peran pembangunan di dalam masyarakat, di mana laki-laki dan perempuan sebagai subjek pelaku ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan di masyarakat. Kesetaraan dan kesalingan gender merupakan penyeimbang pada aktivitas ekonomi loh, yang mencakup sektor penawaran atau supply, terus permintaan atau demand, distribusi, konsumsi, produksi pada pembangunan ekonomi yang responsif gender. Jadi, gender tidak akan menghalangi peningkatan ekonomi atau keseimbangan ekonomi di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ada tujuan gender dalam ekonomi. Adapun tujuan dari gender ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang responsif akan gender. Jadi, dalam gender dalam ekonomi ini tidak memandang bagaimana itu perempuan ataupun laki-laki, dilihat dari segi ekonomi bahwa gender adalah sebagai pemerataan akan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada pendekatan analisis gender dalam ekonomi, yaitu menggunakan alat analisis gender yang dapat digunakan dalam membantu perencanaan kebijakan atau program atau kegiatan pembangunan, yaitu dengan analisis gender analysis pathway dengan menemukan dan mengetahui adanya tindakan faktor kesenjangan gender dari segi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, atau APKM yang bersumber dari buku Gender dalam Ekonomi. Selanjutnya ada gender dalam ekonomi dari perspektif sosiologi, yaitu mempelajari bagaimana konstruksi sosial mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam membentuk struktur, hubungan, dan hasil ekonomi. Sosiologi menyoroti bahwa perbedaan ekonomi antara gender bukan sekedar hasil dari perbedaan produktivitas biologis, melainkan hasil dari norma sosial, pembagian kerja, dan ketimpangan kekuasaan yang terstruktur.
Selanjutnya, dari perspektif sosiologi, menurut jurnal yang tadi saya tunjukkan, ketimpangan gender dalam jurnal ini merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya patriarki yang masih kuat, sehingga membatasi peran perempuan di berbagai bidang. Meskipun kesetaraan gender terbukti dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi realitanya masih terdapat hambatan struktural yang membuat perempuan belum memperoleh kesempatan yang setara. Karena itu, diperlukan perubahan sosial dan kebijakan yang lebih adil agar pembangunan berjalan secara inklusif.